jelas-jelas menjadi sebuah norma. Itu nggak usah di Arab, Sob. Di Indonesia, dimanapun, manusia itu punya naluri yang namanya adab ataupun peri kemanusiaan. Ada itu di dalam hatinya. Bagaimana mungkin, Sob, orang yang tadinya jalan sama kamu, besok-besok kemudian jalan sama ayah angkatmu, Sob? Contohnya kayak gini, Des, ya. Contohnya kayak gini, aku punya anak angkat laki-laki, dia menikah, kan kayak gitu. Kalau dia bercerai dengan istrinya, anak angkatku ini bukan sedarah denganku. Betul. Aku boleh menikahi mantan istrinya. Oke, No problem. berarti kamu menikah dengan bekas istri anak angkatmu sendiri? Lah, namanya anak angkat bukan anak kandung. Nggak Tega masalah. kamu, Sob. Tega. Nggak ada luar masalah di biasa. situ. Oke, Sob. Artinya begini. Namanya tidak sedara, artinya tidak diharamkan. Oke, artinya. Kenapa? Oke, baik. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sedarah dengan kamu, contohlah bekas istri sepupumu kah, bekas istri siapamu kah, bekas istri, boleh dalam agama Islam. Kalau untuk masalah yang lain-lain, Des, ada ya perinciannya di Quran surah An-Nisa. Jangan ke situ dulu. Ini hanya masalah status, membahas masalah status anak angkat. Oke, baik. Oke. Saya lanjutkan. Muhammad ngomong apa kepada Zaid? Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Padahal Muhammad menyembunyikan di dalam hatinya apa yang dinyatakan oleh Allah. Ya? Karena apa? Karena apa Muhammad menyembunyikan itu? Karena dia takut kepada manusia, betul? Iya. Oke, berarti yang keluar dari mulut Muhammad bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah nggak? Enggak. Terus kenapa dia katakan lebih takut kepada manusia? Karena apa? Budaya orang Arab, anak angkat sama dengan anak kandung. Iya. Paham? Itulah yang ingin terus? dibantah oleh Allah, betul? Ya iya. Nah, tetapi Muhammad malah lebih mengatakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan manusia itu, betul? Apanya? Gimana? Tahanlah terus istrimu. Ya, kalau Nabi kan menyarankan pertahankan istrimu. Iya, padahal itu kan kata yang bertentangan, betul nggak? Contoh nih, Sob, contoh. Apanya Sob. padahal? Gini. Makanya kamu saya ajarin bagaimana mengolah Heran kosakata. saya mau nanya aja Edis ini pusing sendiri dia. Ya, karena kamu nggak paham. Dengarkan. Kamu yang muter-muter gitu. Bukan, gini, dengarkan ya. Yusuf disuruh bilang A. Yusuf mengatakan A, padahal dia disuruh mengatakan B. Berarti bertentangan nggak? Bertentangan kalau kayak gitu. Oke. Muhammad mengatakan, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Bentar des, banyak yang DM aku. Aku bisa aja nanya, nggak usah kalian perintah. Namanya aja tanya jawab. Paham nggak? Habis kan Edis nanya dulu baru saya nanya Kristennya. Baik. Paham nggak? Sudah? Makanya dia diam aja gitu, nyimak aja. Kita wajib apa? Wajib kita itu untuk apa menjawab syubhatnya dulu. Okay. Jangan tanya balik langsung. Oke. Bosen apa ya? Kalau tanya balik langsung gak nyambung gitu. Oke, baik. Oke. Muhammad mengatakan sesuatu. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal ada kata padahal di situ. Artinya padahal itu adalah sesuatu yang bertentangan. Betul nggak? Padahal enggak juga. Apa fungsi kata padahal? Padahal itu kan maksud lain. Saya kebuka definisinya ya. Menurut kamus KBBI, pengertian dari padahal. Ya. Padahal adalah. Saya heran dengan Edis ini teman-teman. Ya, dia nanya aja nggak bener gitu. Baik, saya kasih tahu. Muter pertanyaannya dari tadi. Oh, Sob, kalau diskusi yang akademis kayak kita, Sob, kayak saya nggak mau debat kusir. Perhatikan. Padahal, nih, fungsi kata padahal. Padahal adalah sebuah kata konjungsi koordinatif yang berfungsi untuk menunjukkan pertentangan. Perhatikan. Yang ditujukan untuk menunjukkan pertentangan antara dua kalimat yang sederajat.
Konjungsi ini menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki kedudukan setara. Fungsi menunjukkan pertentangan atau kontras